ada bidadari teman-teman, pada mandi ini. Wah, iya nih. Nah inilah telaga teman-teman ya. Ada bidadari teman-teman, bidadari pada mandi. Wah, tuh, ada 7 teman-teman. Lah hari ini teman-teman TV Lebaran akan melakukan simulasi Jakarta Rup ya. Jadi kita pura-puranya dari Jakarta Rup kita melihat bidadari. Wah, ini bidadari teman-teman pada mandi. Nah, di mana ya selendangnya ya kira-kira ya? Saya ambil ini salah satunya biar nanti tidak bisa pulang ke bulan teman-teman. Itu kita ngikut dari sini ya teman-teman. Itu bidadarinya ada yang warna hijau, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Ini pasti, itu yang paling manis teman-teman. Itu pasti, itu ada namanya di dadanya. Namanya adalah Dewi Nawang Wulan teman-teman. Kita akan menyusup ke sana ya. Siapa tahu nanti kita menemukan bajunya di sana, kita akan ambil salah satu. Itu Dewi Nawang Wulan teman-teman. Itu bidadari pada mandi di sungai, di telaga di Yogyakarta teman-teman. Wah, itu tuh, wah bajunya, wah cantik sekali. Itu ada anting-antingnya teman-teman ya. Wah, senyumnya bidadari ya, indah banget. Wah, kita ke sana teman-teman ya. Kita ke sana, kayaknya bajunya ada di sana ini. Baju dari bidadari. Kita ke sana teman-teman. Nah, kita ngintip lagi dari sini teman-teman ya. Karena apa? Biar bidadarinya tidak tahu kalau kita sedang mengintip dari sini teman-teman. Oh ini yang, ini bidadari yang paling kecil ini. Ini yang paling kecil ini bidadari. Oh, ini yang paling besar itu teman-teman. Itu yang Nawang Wulan ada di grojokan itu teman-teman. Sedang apa dia? Sedang merias diri teman-teman. Wah itu cantik sekali ya, Dewi Nawang Wulan ya. Itu yang ada di grojokan tuh yang Dewi Nawang Wulan teman-teman. Nah yang ini yang Dewi siapa ini ya? Wah, kita kesana sampai kita ambil selendangnya yang merah-merah itu deh teman-teman. Apa ini selendangnya teman-teman ya? Wah, apa ini selendangnya teman-teman? Wah, kita ambil lari ya, kita lari teman-teman. Lari, tidak ketahuan. Kita sembunyikan di sini. Sembunyikan di sini. Nanti kalau Dewi Nawang Wulan cari, biar dia bingung. Terus kita ambil bawa pulang teman-teman ya. Nah, inilah telaga dari bidadari yang sedang mandi dalam cerita Jakarta Rup versi TV Lebaran. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, kali ini kita mengupload video lagi. Kita hari ini ya, kita berulang kali sudah menyebutkan cepat sekali bulan Ramadan ini berjalan ya. Hari ini sudah menggapai bulan yang ke 18 ya, 18 hari. Kita sudah akan meninggalkan 10 hari kedua di bulan Ramadan. Kita akan menuju ke 10 hari terakhir nanti di bulan Ramadan. Nah, kali ini kita ada di tempat yang sangat sejuk, sunyi. Nah, karena kita ada di sebuah pinggir sungai ya. Atau kalau zaman dahulu itu, kalau kita runtutkan atau kita sinkronkan dengan cerita Jakarta Rup, ini adalah sebuah kayak apa itu, yang tempat mandi para bidadari, 7 bidadari itu ya. Kayak apa namanya itu? Ya kayak sungai itu aja ya, dianggap sungai ya, buat mandi para bidadari. Nah, kali ini di hari ini TV Lebaran akan bincang-bincang tentang khusus, yaitu membahas tentang cerita rakyat Jakarta Rup ya. Kenapa kok Jakarta Rup ini kita bahas ya? Karena mungkin ada makna tersendiri atau mungkin nasihat di dalam cerita rakyat ini ya. Karena kalau zaman dahulu itu untuk menasihati, untuk memberi nasihat itu biasanya dipakai sebuah metode
cerita ya atau dongeng ya. Saya dulu juga sering didongengin. Jadi dulu itu kalau zaman dahulu itu yang sering kita dengar itu ya dongeng-dongeng, dongeng-dongeng rakyat, dongeng-dongeng nasihat ya. Kalau sekarang kan hal-hal seperti itu sudah nggak ada ya, sudah berganti dengan dongeng-dongeng modern ya, sinetron atau mungkin ya macam-macam lah ya. Nah, kita akan membahas tentang Jakarta Rup ini si bujangan ya, karena ini sama dengan TV Lebaran nih. Jakarta Rup ini secerita ya, artinya ceritanya dalam arti kata sama-sama bujangan ya, dan belum mendapatkan jodoh ya. Nah, cerita ini berawal, memang cerita ini adalah cerita dari Jawa Tengah ya, cerita Jakarta Rup. Nah, Jakarta Rup ini hidup di suatu desa ya, di suatu desa di Jawa Tengah tentunya, karena cerita ini adalah cerita dari Jawa Tengah ya. Beliau ini hidup sendiri ya, hidup sendiri, tidak punya jodoh, jadi sendirian lah ya, sendirian karena. Dan suatu ketika si Jakarta Rup ini bermimpi itu menikah dengan gadis yang sangat cantik sekali gitu ya. Ceritanya seperti, jadi dia itu mimpi menikah atau ya pokoknya punya istri yang sangat cantik sekali ya. Nah, tiba-tiba dia terbangun dari mimpinya. Wah, dia kaget, oh ternyata mimpi ya. Kadang-kadang kita itu kalau mimpi yang bagus, yang indah-indah, yang cantik tuh kita kayak getun ya, kenapa kok bangun ya, kok nggak diteruskan saja mimpinya ya. Begitu pula dengan ini cerita Jakarta Rup ini. Jakarta Rup ini dia bermimpi ketemu jodoh yang cantik sekali ya. Nah, kegiatan Jakarta Rup ini setiap hari itu dia itu memancing atau berburu lah ya, ibaratnya berkelana di hutan-hutan seperti TV Lebaran seperti ini, suka di tempat-tempat hutan ya, itu tempat-tempat yang sunyi mungkin ya di situ ya. Dan dia itu kerjaannya yaitu cuma berburu, memancing tiap hari. Kalau zaman dahulu kan mungkin hutan itu masih banyak ya, tidak kayak sekarang. Sekarang sudah tanah-tanah itu sudah banyak diganti dengan bangunan ya. Kalau zaman dahulu hutan-hutan itu masih banyak, jadi hewan-hewan liar itu masih banyak. Nah, suatu ketika di saat dia berburu ya, dia berburu atau mungkin masuk ke hutan, dia itu melihat ini segerombolan cewek-cewek cantik di dalam hutan, di hutan yang sangat sunyi sekali ya. Jadi melihat, wah ada suara cekikan, tertawa apa itu? Lalu diintip dari semak-semak begitu. Ternyata ada 7 wanita cantik teman-teman ya. Nah, ya bisa dibayangkan saja seorang bujangan, seorang yang jombloan lama mungkin, tiba-tiba di depannya ada 7 wanita yang sangat cantik sekali. Tentu hasrat sebagai seorang laki-laki sangat bahagia atau sangat senang sekali ya, sudah lama mendapatkan seorang wanita. Tiba-tiba di depannya itu ada 7 wanita yang sangat cantik sekali sedang mandi dengan cekikian gitu. Pokoknya ya tahu sendiri tuh kalau perempuan pada kumpul gitu senang ya mungkin melihat mereka pada kumpul, pada cekik-cekikan pada bercanda di dalam telaga ya. Jadi ini di sebuah telaga gitu, si Jakarta Rup tuh melihat telaga, ngintip tuh. Nah, ternyata setelah diamati benar-benar itu mereka berpakaian dan berselendang merah, dan pakaiannya itu dikasih di atas batu. Jadi pakaian-pakaian bidadari itu dikasihkan di atas batu. Nah, si Jakarta Rup ini punya pikiran bagaimana ya ini agar salah satu dari bidadari itu tidak pulang atau mungkin bisa menjadi permaisuri atau istrinya. Ya namanya juga bujangan atau namanya belum punya pasangan hidup, tentu saja secara manusiawi Jakarta Rup juga pengen
mendapatkan pasangan hidup seperti bidadari yang cantik yang sedang mandi itu. Jumlahnya ada 7 teman-teman ya. Ya kita bayangkan saja bidadari itu kayak apa ya. Ya konon bidadari itu kan hanya di surga itu cantiknya wah itulah. Ya, kita nggak tahu, kita baru melihat wanita cantik ya di dunia ini ya, belum ya seperti manusia biasa gitu ya. Nah terus dengan niat seperti itu Jaka Tarub mau merembet-rembet ya, mengendap-endap bagaimana agar tidak diketahui. Ditariklah salah satu selendang merahnya dia, terus dibawa kabur, lari ya. Ada Jaka Tarub lari pulang ya. Dengan senang hati, dengan gugup. Tentu saja namanya mencuri atau mengambil barang orang tentu saja ya tidak tenang, atau ya tidak punya rasa bersalah gitu ya. Ini sudah azan tapi kita terusin aja nanti nanggung juga ini waktunya ya. Nah setelah diambil ini bajunya, dia pulang. Nah disembunyikan di dalam lumbung padi, disembunyikanlah bajunya itu ya. Terus ternyata di saat dia ambil bajunya itu, bidadari ini bingung karena waktunya sudah mau mulai harus waktunya kembali ke langit atau kembali ke bulan ya. Bidadari ini bingung kenapa? Karena dia tidak punya baju untuk kembali. Masa kembali ke langit tidak pakai baju ya? Enggak bisa terbang ini si bidadari ini. Makanya dia berkata, dalam ucapannya dia berkata, karena ini sudah ditinggal ya sama teman-temannya yang 6 bidadari ya. Dia berkata, barang siapa yang dapat memberiku pakaian, jika perempuan akan kujadikan saudara, tetapi jika laki-laki akan kujadikan suami. Wah, mendengar itu Jaka Tarub, hatiku gembira tiada terkira. Wah itu namanya jombloan. Mendengar ada statement seperti itu, wah dia langsung lari pulang. Dia ambil baju perempuan. Jadi baju ini bekas ibunya dahulu ya. Nah terus diambil bajunya, terus dikasihkan ke ini bidadari satu ini. Nah siapa sih nama bidadari ini? Beliau ini namanya adalah Dewi Nawang Wulan. Nah, akhirnya bajunya dikasihkan ke bidadari ini, terus dibawa pulang ke rumah. Akhirnya kedua mempelai antara Jaka Tarub dan Nawang Wulan ini melakukan pernikahan atau resepsi ya. Wah ini tentu saja Jaka Tarub ya seneng banget toh, udah jomblo lama, udah bujangan lama, akhirnya mendapatkan jodoh cantik sekali gitu ya. Nah setelah mereka membina rumah tangga hari demi hari, minggu demi minggu, itu mereka dikaruniai seorang putri namanya Dewi Nawangsih ya. Nah di dalam rumah tangga ini ada keanehan yang dirasakan oleh Jaka Tarub ya. Kenapa? Karena setiap panen itu berasnya itu nggak pernah habis, padahal dimasak tiap hari itu nasinya nggak pernah habis. Lumbung padi itu selalu penuh aja. Nah di suatu saat yaitu di dalam hatinya Jaka Tarub tentu mempunyai perasaan keheranan, kenapa kok ini nasi dimasak tiap hari, padinya itu selalu penuh, tidak pernah habis gitu. Nah ternyata Dewi Nawang Wulan selalu berpesan kepada Jaka Tarub, jika mau nanak nasi, jadi kalau nanak nasi dulu itu dikukus gitu loh, di kayak kuncup gitu loh, pokoknya dikukus terus ditutup itu, nah gitu. Dan selalu berpesan kepada Jaka Tarub, jangan pernah sampai kamu membuka ini kukusan ini gitu loh, selain saya gitu lah, atau setelah masak aja. Jadi jangan pernah
membuka tutupan ini sebelum masak ya gitu, atau sudah jadi nasi gitu ya. Nah di suatu saat si Dewi Nawang Wulan itu pamit ke sungai, mungkin mau cuci baju atau lain sebagainya. Nah tapi dia sedang memasak gitu loh. Nah disitulah Jaka Tarub mengingkari, atau apa ya, ibaratnya mengingkari janji untuk tidak membuka. Tadi ternyata membuka isi dari tumbu ya, tumbu masak tadi, tempat masak tadi. Ternyata setelah dibuka apa, kaget Jaka Tarub ini, kaget sukan kepala, loh kenapa tumbu ini kok isinya hanya sebutir beras, padahal kalau sudah jadi itu banyak, udah kayak satu panci gitu loh. Oh apakah ini rahasianya kenapa lumbung padi itu tidak pernah habis, atau beras ini tidak pernah habis selama ini, meskipun kita dimakan tiap hari atau digunakan tiap hari atau dimasak tiap hari oleh keluarga Jaka Tarub. Ternyata istri dari Jaka Tarub, Dewi Nawang Wulan, ini punya kemampuan atau kesaktian bidadari, yaitu satu beras itu kalau dimasak bisa banyak, berarti ibaratnya beranak, menanaknya jadi banyak. Nah setelah pulang dari sungai, Dewi Nawang Wulan ini membuka tumbunya, tumbu yang ditinggalkan tadi, yang dimasak tadi. Betapa kagetnya, kenapa? Ternyata setelah dibuka itu tumbunya ini tetap masih menjadi beras, atau menjadi satu butir beras tadi, tidak menjadi nasi yang banyak gitu loh. Nah di situ baru diketahui oleh Dewi Nawang Wulan, pasti ini ada sesuatu hal. Nah, ternyata benar, ternyata Jaka Tarub telah membuka tumbu tadi, padahal Dewi Nawang Wulan telah berpesan jangan pernah sekali-kali membuka tumbu masakan nasi ini sebelum jadi nasi atau menanak, atau kecuali yang membuka adalah Dewi Nawang Wulan sendiri. Nah disitulah kekecewaan terjadi, kecewaan berat terjadi dari Dewi Nawang Wulan. Kenapa? Karena pesan yang dia percayakan kepada Jaka Tarub selama ini telah diingkari ya. Pada akhirnya ini karena rahasia kekuatan jimatnya ya Dewi Nawang Wulan itu sudah terkuak, akhirnya kekuatan dari bidadari ini hilang. Jadi akhirnya Dewi Nawang Wulan sudah tidak bisa membuat nasi dengan sebutir beras saja, jadi harus menanak nasi dengan normal kembali. Kalau mau nasi yang banyak ya harus takaran masakannya banyak gitu loh. Nah pada akhirnya karena terus dimakan dengan secara normal, lumbung padi yang ada di rumah Jaka Tarub ini semakin menipis dan semakin habis. Itu semakin menipis, semakin habis gitu loh. Nah pada akhirnya ini apa, di suatu pagi ya, itu suatu hari, Dewi Nawang Wulan ini ibaratnya mau memasak ya, ibaratnya ya ambil padi atau nasi atau beras, nah berasnya itu beras. Nah karena sudah habis beras itu yang dulunya menumpuk banyak itu kan susut akhirnya mau habis, ini koret-koretannya itulah, terakhirannya beras itu. Pada akhirnya dia mau mengambil, dia kaget, loh kok ada selendang, kok ada pakaian merah. Oh ternyata ini adalah pakaian bidadariku yang dulu sempat hilang di saat saya mandi di telaga atau di sungai seperti ini. Nah ternyata setelah tahu, ternyata Dewi Nawang Wulan baru sadar bahwa selama ini telah dibohongi oleh Jaka Tarub, bahwa dulu pakaiannya itu ternyata dicuri oleh Jaka Tarub. Wah disitulah kemarahan besar terjadi kepada Dewi Nawang Wulan, yang mungkin sudah tidak bisa dimaafkan lagi, karena sudah sudah dua kebohongan yang dilakukan oleh Jaka Tarub, yaitu pertama dia tidak mengingkari janjinya untuk tidak membuka tutup tumbu nasi tadi, dan kedua dia juga sudah membohongi bahwa dia sudah selama ini telah menyembunyikan baju bidadarinya hingga tidak bisa lagi kembali ke langit. Nah pada akhirnya
Setelah dia menemukan baju bidadarinya itu, Dewi Nawang Wulan pamit kepada Jakatarup untuk kembali ke langit atau ke bulan, bertemu dengan bidadari-bidadari lainnya. Tetapi dia pernah berpesan, jika nanti anaknya kangen dengan saya atau Dewi Nawang Wulan, bakarlah setangkai padi di dekat Nawang Wulan. Atau ada juga versi lain, untuk melihat bulan di saat malam hari. Ya, ini ceritanya sangat menarik sekali ya. Cawang, sangat-sangat menarik sekali. Kita membayangkan tuh kayak nyata gitu ya, suatu cerita bidadari yang apakah benar-benar ada. Ternyata itu ada, turun ke bumi ya. Itu kan kalau kita bayangkan ya, apa tenan tuh ya, wong bidadari kok turun ke bumi, ke atus neng kali jebur gitu. Nah, ini TV Lebaran kan hari ini mencoba, siapa tahu ada yang sedang mandi. Saya intip-intip makanya ini kok dari tadi nggak muncul gitu. Siapa tahu jebur gitu. Nah, terus bajunya disinggahkan di dekat bambu itu, curi 2 saja biar bidadarinya yang tinggal 2. Nah, 4 ya, 4 boleh kalau dalam Islam ya. Nah, apa yang dapat diambil hikmah dari cerita Jakatarup ini? Yang pertama adalah satu, yaitu bagaimanapun kita menyimpan sebuah bangkai atau kebohongan atau keburukan, itu konon akan terbongkar juga, seperti yang dilakukan Jakatarup. Dia ada selama ini menyimpan sebuah pakaian bidadari yang dicuri. Jadi ini ceritanya mencuri ya, tidak ngomong ya, mencuri dan disembunyikan. Akhirnya terkuak juga. Yang kedua yaitu kepercayaan ya. Jakatarup juga sudah mengingkari kepercayaan dari Nawang Wulan, karena sudah dipercaya, jangan buka tumbuh ini gitu loh, nanti tidak hasilnya artinya apa ya, tidak baik ya, artinya karena tadi mengingkari janjinya tadi juga nggak baik. Karena apa? Kalau dilihat dari cerita runtutan dari cerita Jakatarup ini, setelah membuka tumbuh itu kan akhirnya malah jadi sengsara. Karena apa? Berasnya itu cepat habis dan apa ya, harus kembali bekerja keras lagi untuk mengumpulkan padi-padi tadi ya. Kalau dulu enggak, lah ini juga dapat diambil hikmahnya atau iktibarnya, bahwa jika kita mengingkari sebuah janji atau suatu amanat, itu juga tidak baik, artinya akan mendapatkan balasan yang buruk gitu ya. Nah, itu aja teman-teman ya, hari ini kita membahas tentang Jakatarup. Kita pas loh ngomongin Jakatarup, kita ada di sebuah sungai, itu ada air mancur gejlik ya, atau mungkin untuk mengairi sawah, ini air sedang mengalir. Kita juga ada di rimbunan ini, mungkin dulu kalau Jakatarup ngintip ya dari rimbunan ini, kayak di hutan-hutan seperti ini, ngintip ada jebur. Ternyata ada bidadari yang sedang mandi, kayak cekikian gitu. Ya, ada sirat-siratan gini loh, mungkin bidadarinya itu sirat-siratan, kamu sini ya, sirat-siratan gini loh. Kalau orang mandi bersama kan sirat-siratan gini ya, mungkin bidadarinya sirat-siratan begini. Terus pada cekikian terdengarlah di telinga Jakatarup jarak jauh. Itulah cerita dari Jakatarup. Semoga aja cerita ini ada manfaatnya, dan moga juga kita berdoa ya sambil dicerita seperti ini kan, ini Jakatarup mendapatkan jodoh. Semoga aja TV Lebaran juga sama ya, jadi saya Jakatarup itu dapat segera jodoh juga. Ini kan ceritanya hampir sama-sama jombloan ya, Jakatarup sama TV Lebaran tuh akhirnya menemukan tambatan hati, meskipun akhirnya Jakatarup ditinggalkan. Semoga ya kalau TV Lebaran jangan ditinggalkan lah, nanti tidak repot juga, artinya ya kita selamanya gitu ya. Itu aja teman-teman, kita ngobrol-ngobrol di hari puasa yang ke-18 membahas Jakatarup. Nanti kita akan lanjut lagi obrolan-obrolan yang lain di hari ke-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.